Ada dugaan kuat Jokowi melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan membangun dinasti sehingga terkesan ketagihan berkuasa, addicted to power, sehingga sangat ketakutan jika sudah lengser karena beberapa alasan. First, pertama ya, ini alasannya ya, kekhawatirannya. Kalau saya 4, dia 5 ya. Oke. Diduga kuat ijazah Jokowi memang palsu. Pemalsuan ijazah menjadikan kepemimpinan Jokowi tidak sah dan bisa dipidana. Selama berkuasa, Jokowi bisa memanipulasi hukum dan mengandalkan penegak hukum dan mengendalikan penegak hukum sehingga selama berkuasa bakal aman. Bagaimana nasib setelah lengser? Jeruji besi telah menantinya. Luar biasa nih orang. Kedua, kasus kecurangan pemilu 2019-2024. Bukti-bukti kecurangan pilpres sudah sangat banyak. Tinggal menunggu penegak hukum yang berani dan jujur. Maka kecurangan pemilu bakal diproses secara adil dan transparan. Yakin bisa diproses ya. Kalau penguasa yang baru adalah bagian dari kecurangan itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya memproses atau penguasa baru mengorbankan Jokowi? Jangan lupa putranya masih menjadi wakil presiden. This is the questions ya for election fraud ya in 2019 and 2024 ya. Saya sengaja bahasa Inggris, rupanya kita perlu praktik terus menerus. Kalau ada orang asing belepotan kita ngomong ya. Bukti-bukti kecurangan pilpres sudah sangat banyak. Tinggal menunggu penegak hukum yang berani dan jujur. Maka kecurangan pemilu bakal diproses secara adil dan transparan. Ketiga, kasus tewasnya 6 laskar FPI secara biadab bakal diusut lagi. Diduga penyiksaan 6 laskar FPI secara biadab melibatkan pimpinan dan aparat TNI, Polri, bahkan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan Jokowi. IBHRS telah bersumpah akan mengejar pelaku dan aktor intelektual pelaku pembantaian 6 laskar FPI tersebut. Di dunia akan dikejar sampai lubang semut, di akhirat akan menuntut keadilan bagi mereka. Keempat, kasus pembunuhan para ulama dan ustadz. Diduga kematian para ulama dan ustadz seperti Syekh Jabir, Tengku Zulkarnain, Ustadz Mahir At-Twalibi, dan lain-lain ada unsur kesengajaan yang bisa dibuka lagi kasusnya jika Jokowi sudah lengser. Kelima, kasus korupsi yang melibatkan Jokowi, Gibran, Kaisang, dan keluarganya yang sekarang masih tidak tersentuh bisa diproses hukum. Saat ini semua lembaga penegak hukum telah jadi alat kekuasaan, hanya membidik musuh politik Jokowi dan tidak pernah memproses keluarga Jokowi, kroninya, dan para pendukungnya. Jika Jokowi lengser bisa diajukan ke pengadilan dan yang hakimnya punya jiwa profesional, jujur dan berintegritas ya. Sebenarnya bukan soal jujur berintegritas saja, tapi hakimnya tidak takut dan tidak perlu takut ketika green light kekuasaan mengatakan don't worry, Jokowi is not in power anymore, you can do the legal process over the Jokowi ya, over Jokowi scandals and so on and so on. Faisal Assegaf dan kawan-kawan telah bertekad menjebloskan Jokowi ke penjara. Sepandai-pandai tupai melompat tapi pasti bakal terjatuh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada tulisan yang menarik ya, ngeri-ngeri sedap di Suara Nasional, ditulis. This is an opinion ya, written by Solihin MS, pemerhati sosial dan politik ya. Jokowi mulai menerima karma pembalasan atas segala kejahatannya. Itu luar biasa ini tulisannya ya. Dan dia menyebut ada 4 alasan ya. Sama seperti saya ya, 5 dia di sini ya, alasan ya.
karma tersebut dalam tanda kutip sesungguhnya ya. Coba kita bacakan saudara sekalian, dan sambil menunggu pertandingan antara, ini salah satu pertandingan yang saya tunggu, Denmark versus England ya. Jadi Denmark England. Jadi saudara sekalian harus paham ya, England itu ya adalah Inggris. Tapi nama England itu yang lengkapnya adalah United Kingdom and Great Britain and Northern Ireland, ya kan? Ya, jadi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, namanya begitu. Itu namanya Inggris Raya ya. Kalau Inggris Raya itu terdiri dari England dan Skotlandia plus Wales, lalu plus Irlandia Utara, Northern Ireland. Makanya dibilang ya United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Tapi kalau di tim sepak bola masing-masing punya tim sendiri. England, Inggris punya, Wales punya, Skotlandia punya, Irlandia Utara punya ya. Dan yang berpartisipasi ini adalah Skotlandia dan Inggris ya. Walaupun mereka dalam satu naungan, satu negara, tapi kalau dalam tim nasional mereka berdiri sendiri ya. Fortunately saya pernah ke England dan pernah juga ke Skotlandia. Skotlandia bagus sekali ya. Apalagi waktu itu pas musim salju ya. Oke, sobat era sekalian, ini ada tulisan ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita lihat ya. Jokowi mulai menerima karma oleh Solihin MS, pemerhati sosial dan politik. Krisis, kegagalan, pengkhianatan pendukung, power yang meredup, dan keterpurukan diri mulai menghiasi kehidupan Jokowi. Jika Jokowi tidak segera bertobat, kehancuran dunia dan akhirat bakal segera terjadi. Luar biasa ya. Jokowi dari awal memerintah hanya sibuk mengurusi diri sendiri dan keluarganya. Semua janji ketika kampanye hanya lip service, sehingga begitu dia memimpin semuanya terlupa. Karena memang niatnya bukan untuk mengabdi kepada rakyat, bisa jadi semua naskah pidatonya hanya dibuatkan stafnya. Ya pasti iya ya, tetapi apakah ada internalisasi memang persoalannya. Ajaib, pencitraan Jokowi dengan tampilan sosok sederhana dengan baju kemeja putih, tangan dilipat, merakyat, masuk gorong-gorong, belusukan ke pasar-pasar rakyat, dengan muka deso dan bicara teramat sederhana telah menyihir dalam kurung menipu hampir seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat terpelajar dari dunia kampus. Walaupun pada akhirnya para guru besar menyesal karena merasa telah tertipu Jokowi. Para jenderal, tokoh masyarakat dan sebagian tokoh agama. Di periode kedua pencapresannya tahun 2019, sebenarnya banyak pihak yang sudah sadar dan balik arah dengan mendukung Prabowo, tapi dengan kedunguan, ambisi dan kerakusan Jokowi, akhirnya Jokowi diterkam oligarki Taipan dan dijadikan jongosnya. Luar biasa. Target harus menang dengan segala cara telah mengorbankan 890 petugas KPPS terbunuh secara misterius dan lebih dari 5.000 petugas yang sakit misterius. Saat itu KPU, Bawaslu dan MK sudah dibeli oligarki Taipan sehingga kemenangan Prabowo Sandi dirampas untuk kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Tahun 2024 kekuasaan Jokowi bukan saja dikendalikan oleh para oligarki dan Cina komunis, tapi Jokowi sendiri sepertinya sudah kerasukan iblis kekuasaan sehingga seluruh lembaga, institusi dan pejabat di bawahnya ditambah para buzzer, para diehard dan ulamaus su'u dikerahkan untuk memanipulasi dan memenangkan paslon 02, di mana cawapresnya putranya sendiri, Gibran, belum yakin akan bisa memenangkan paslon jagoannya. Dana bansos 500 triliun yang belum waktunya dibagikan, tapi sudah dibagikan demi memenangkan paslon 02. Ya, soal angka harus dicek lagi ya. Pilpres 2024 telah berlangsung sangat kacau dengan tingkat kecurangan yang TSM dan brutal. Kemenangan paslon 02 benar-benar hasil rekayasa dengan penyalahgunaan kekuasaan Jokowi. Ada dugaan kuat Jokowi melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan membangun dinasti sehingga terkesan ketagihan berkuasa, addicted to power, sehingga sangat ketakutan jika sudah lengser karena beberapa alasan. First, pertama ya, ini alasannya ya.
kekhawatirannya. Kalau saya 4, dia 5 ya. Oke. Diduga kuat ijazah Jokowi memang palsu. Pemalsuan ijazah menjadikan kepemimpinan Jokowi tidak sah dan bisa dipidana. Selama berkuasa, Jokowi bisa memanipulasi hukum dan mengandalkan penegak hukum dan mengendalikan penegak hukum sehingga selama berkuasa bakal aman. Bagaimana nasib setelah lengser? Jeruji besi telah menantinya. Luar biasa nih orang. Kedua, kasus kecurangan pemilu 2019-2024. Bukti-bukti kecurangan pilpres sudah sangat banyak. Tinggal menunggu penegak hukum yang berani dan jujur. Maka kecurangan pemilu bakal diproses secara adil dan transparan. Yakin bisa diproses ya. Kalau penguasa yang baru adalah bagian dari kecurangan itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya memproses atau penguasa baru mengorbankan Jokowi? Jangan lupa putranya masih menjadi wakil presiden. This is the questions ya for election fraud ya in 2019 and 2024 ya. Saya sengaja bahasa Inggris, rupanya kita perlu praktik terus menerus. Kalau ada orang asing belepotan kita ngomong ya. Bukti-bukti kecurangan pilpres sudah sangat banyak. Tinggal menunggu penegak hukum yang berani dan jujur. Maka kecurangan pemilu bakal diproses secara adil dan transparan. Ketiga, kasus tewasnya 6 laskar FPI secara biadab bakal diusut lagi. Diduga penyiksaan 6 laskar FPI secara biadab melibatkan pimpinan dan aparat TNI, Polri, bahkan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan Jokowi. IBHRS telah bersumpah akan mengejar pelaku dan aktor intelektual pelaku pembantaian 6 laskar FPI tersebut. Di dunia akan dikejar sampai lubang semut, di akhirat akan menuntut keadilan bagi mereka. Keempat, kasus pembunuhan para ulama dan ustadz. Diduga kematian para ulama dan ustadz seperti Syekh Jabir, Tengku Zulkarnain, Ustadz Mahir At-Twalibi, dan lain-lain ada unsur kesengajaan yang bisa dibuka lagi kasusnya jika Jokowi sudah lengser. Kelima, kasus korupsi yang melibatkan Jokowi, Gibran, Kaisang, dan keluarganya yang sekarang masih tidak tersentuh bisa diproses hukum. Saat ini semua lembaga penegak hukum telah jadi alat kekuasaan, hanya membidik musuh politik Jokowi dan tidak pernah memproses keluarga Jokowi, kroninya, dan para pendukungnya. Jika Jokowi lengser bisa diajukan ke pengadilan dan yang hakimnya punya jiwa profesional, jujur, dan berintegritas. Ya. Sebenarnya bukan soal jujur berintegritas saja, tapi hakimnya tidak takut dan tidak perlu takut ketika green light kekuasaan mengatakan, don't worry, Jokowi is not in power anymore, you can do the legal process over the Jokowi, ya, over Jokowi scandals and so on and so on. Faisal Assegaf dan kawan-kawan telah bertekad menjebloskan Jokowi ke penjara. Sepandai-pandai tupai melompat, tapi pasti bakal terjatuh juga. Sehebat-hebatnya Jokowi membuat tipu daya Allah pasti lebih baik dan berlaku. Jokowi pasti bakal tersandung dan menemui karmanya. Kini Jokowi mulai menuai badai dari kejahatan politik yang selama 10 tahun tidak henti-hentinya menggoreskan berbagai kejahatan. Bandung 12 Zulhijjah 1445 Hijriah. Luar biasa ya. Ya sahabat sekalian, sekali lagi ya. This is an opinion ya from somebody. Tetapi memang saya berkali-kali mengatakan ada kekhawatiran Jokowi ketika dia step down ya, ketika dia mengakhiri ya jabatannya sebagai presiden. Apa itu? Kalau saya mengatakan, kalau dia spesifik kasusnya ya, kalau saya tidak spesifik, saya mengatakan 4 hal ini menjadi pertimbangan. 1, soal pelanggaran HAM, hak asasi manusia ya, yang bisa dituntut termasuk KM 50, Kanjuruhan, kasus Munir dan lain sebagainya ya. Terutama KM 50 dan ini diduga melibatkan inner circle dan paling tidak ya crime by omission, pembiaran. Dan yang kedua adalah soal KKN-nya. Ya, soal KKN terutama yang melibatkan keluarga yang pernah diadukan oleh Ubaidillah Badrun sebagai contoh. Dan ini kemudian muncul lagi ya dari Faisal Basri soal nikel dan lain sebagainya. Yang konon juga melibatkan keluarga.
Yang berikutnya adalah soal yang terkait dengan dynasty politik, political dynasty. Jokowi pengen memastikan ya bahwa dinasti politiknya itu tidak layu sebelum berkembang. For the time being ya, alih-alih dia mendapatkan karma sebagaimana yang dikatakan oleh penulis ini, justru Jokowi masih memenangkan pertarungan dalam Pilpres kemarin. Jadi masih dia menempatkan putranya dalam posisi yang sangat strategis sebagai wakil presiden. Jadi apakah kemudian nanti Gibran Rakabuming akan secara efektif akan melindungi Jokowi? Kita akan lihat nantinya ya. Apakah Prabowo akan menjadi his protectors ya over the president, the former president ya. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian yang keempat saya mengatakan soal proyek-proyek yang belum selesai yang menjadi kegalauan dia. Utamanya dan terutama adalah IKN ya. IKN itu Ibu Kota Nusantara. Jangan dibilang yang lain ya. Ketika ada seorang bule mengatakan yang lain ya, bule tersebut konon langsung ditangkap ya. Oke, sahabat era sekalian, against ya, this is again ya, bukan against ya. Again, this is an opinion ya. Dan kita bisa setuju bisa tidak, tapi yang jelas memang kalau kita lihat dari perspektif hukum tata negara, ya memang ada perbedaan perlakuan ketika orang still in power dan not anymore in power. Kalau dia still in power, maka berlaku yang namanya privilege. Jadi tidak bisa memproses Jokowi hanya dengan proses hukum biasa, ya ordinary legal process. Harus dengan proses khusus, eksklusif ya, legal process yaitu impeachment proses, dan rasanya sampai berakhir masa jabatannya tidak akan ada impeachment. Bahkan tidak ada juga upaya untuk melengsarkan Jokowi secara constitutional process melalui misalnya mass protes rakyat ya. Dan jadi karena itu ya sepertinya dia akan mengakhiri jabatan dengan smooth transitions ya. Jadi from Jokowi to Prabowo ya with smooth transition, transisinya smooth. Kemudian itu yang harus kita lihat ya. Jadi sobat era sekalian, bagaimana yang harus kita lihat itu adalah ketika Prabowo nanti sudah dilantik dan Jokowi kemudian tidak lagi menjadi presiden. Nanti akan kita lihat karena dia akan menjalani proses hukum biasa kalau Faisal Asegaf dan teman-teman benar-benar mengadukannya ya, ordinary process. Tapi ordinary process juga bergantung pada masih sekuat apa Jokowi melibat atau melilit pejabat-pejabat publik yang kemudian masih dipakai dalam masa pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagai contoh misalnya penegak hukum. Apakah penegak hukumnya masih yang itu saja, yang loyal to Jokowi, atau orang yang sama sekali baru dengan perintah untuk memproses ya, kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya. Tapi jangan lupa itu akan membahayakan kalau punya tradisi sebagaimana dikatakan Abraham Samad, yaitu presiden yang step down diadili biar tahu apa kesalahannya atau tidak. Sahabat sekalian ya, sambil menunggu pertandingan sepak bola yang lebih seru, bukan Slovenia melawan Serbia ya. Coba kita lihat ya. Cadas, kapan nonton Euro lagi Bang Refli? Ya saya nonton terus ya. Cuman sekarang pertandingannya tidak terlalu menarik karena Slovenia lawan Serbia ya. Cadas, mantap. Bang Refli, kita dukung Anies maju Pilkada Jakarta, tapi haram kalau sama Kaisang ya. Agree. Cadas, karma itu nyata Pak. Jok tunggu aja waktunya. Sebenarnya kita bukan bicara karma dan tidak karma, tapi bagaimana kita bicara tentang law enforcement dan pembelajaran ya. Kemudian Cadas, Bang Refli gas jadi tim ses Abah Anies nanti di Pilgub DKI ya. I don't know exactly whether or not I will become campaign team again ya. Tetapi
Kita lihatlah nanti ya. Karma Opa Refli apa ya? Salam akal sehat Bung Rafli. Saya penonton setia live-nya Bung Rafli. Iya, kalau setia nama saya bukan Rafli tapi Refli, REFLY ya. Mantap, bravo Bang Rafli. Rafli lagi. Rakyat hanya sebagai tumbal penguasa. Bang Refli, ini salah, bukan I ya, REFLY. Ridwan Kamil lawan berat Abah Anies di Pilgub nanti ya Bang. It's okay. Lawan berat yang paling penting adalah a fair election. Yang jadi masalah adalah gentong babi dipakai lagi, itu masalahnya ya. Kemudian Wakakak 01 Nyungsep di Jakarta, ekonomi pindah Jateng and Kalimantan. Sudah bagus lah pindah Kalimantan. Walaupun saat ini pejuang kebenaran masih tertindas, aku tetap yakin kebenaran pasti akan tiba saatnya akan jadi pemenang. Insya Allah ya. Yuk kita doakan biar disegerakan. Oke. DPR nggak guna Bang, mereka semua tutup mata atas kekacauan negeri ini. Ya karena semua mereka sudah di sandra juga ya. Berharap sebenarnya DPR itu ya. Yang membuat DPR menjadi tidak berguna adalah kenikmatan duniawinya terlalu enak ya, pendapatannya besar ya, apa-apa besar dan lain sebagainya, sehingga orang menerima jabatan itu dengan sukacita memikirkan nikmatnya hidup ya. Gimana nggak nikmat coba, datang jam berapapun ya kan, ngomong apapun, dibayar negara ratusan juta, bisa mendapatkan potensi uang miliaran per bulan. Luar biasa kan? Bisa jadi backing bisnis dan lain sebagainya. Jadi tidak heran anggota DPR itu duitnya banyak betul ya. Kita bingung misalnya, kok bisa mereka habis 10 miliar dan lain sebagainya. Sementara mereka baru 1 atau 2 periode menjadi anggota DPR. Kan saya sudah mengatakan kalau mereka itu mendapatkan uang misalnya setahun itu berapa M misalnya, 2 M ya kan misalnya setahun, kan 10 M baru 1 periode, 2 periode 20 M. Itu kalau nggak dipakai, nggak mungkin kan tidak dipakai ya. Tapi kok bisa mereka mengeluarkan uang yang gila-gilaan untuk ini ya. Itu artinya pendapatan sampingannya banyak nih ya. Ya saudara sekalian, Jokowi cuma ngurusin popularitas dirinya dan ngasih jabatan keluarga and kroni. Apalagi mudah-mudahan rakyat tidak mau dibodohi oligarki. Rakyat kita itu tergantung pemimpinnya. Anda ngomong berbusa-busa, kalau duit nggak ada, kalau merchandise tidak dikasihkan, mereka ya cuek. Karena itu, untuk mengubah rakyat, bukan rakyat itu sendiri, tetapi dari elit-elit politik. Elit-elit politik lalu yang bisa mengubah rakyat. Sebagai contoh adalah mengharamkan pemberian apapun di dalam pilkada dan pilpres atau pileg misalnya. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau mereka mau betul-betul ingin menjadi seseorang, ingin menjadikan Republik Indonesia ini bebas money politics ya, masih from the above, not from the bottom. Karena rakyat itu hanya mengikuti saja apa yang diinginkan oleh para elit politik. Mereka ya karena diajarkan terima duit ya itulah yang mereka harapkan. Tapi kalau seandainya elitnya mengatakan terima duit haram, mereka yang terima duit itu bisa dipenjarakan juga, itu akan berubah secara drastically. Bang Refli, info loker RH channel Bang. Apa maksudnya ini? Gas terus Bang Refli, insya Allah. Itu saja sobat RS kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.